Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Kang Seto Tanjung ya. Jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan, untuk menambah semangat saya membuat video di channel ini. Kali ini saya akan membagikan pengalaman ya, pengalaman yang mungkin dari teman-teman pemakai Panther, terutama yang pemula seperti saya. Ini beberapa waktu lalu jadi saat saya nyalakan start di pagi hari itu mesin langsung nyala greng, tapi setelah digas beberapa saat tiba-tiba RPM-nya turun dan mesin tiba-tiba mati gitu ya, ginjal-ginjal tiba-tiba mati gitu ya. Nah, itu awalnya sih saya agak berpikir macam-macam lah, apa mesinnya ada yang trouble atau gimana gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu kemudian saya berdiskusi dengan kawan-kawan pecinta Panther juga. Nah, kali ini sih kebetulan sudah sudah sehat ya. Jadi ini dinyalakan langsung greng dan tidak ada tidak ginjal-ginjal terus mati lagi gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan jangan panik dulu kalau Panthernya tiba-tiba di start di pagi hari itu digas, kemudian gas dilepas, terus mesin tiba-tiba RPM-nya drop, ginjal-ginjal bahkan sampai mati sendiri gitu ya. Jadi jangan khawatir, coba lakukan beberapa langkah berikut ini ya. Jadi gini ya, kita buka kap mesin dulu. Gini, yang saya lakukan kemarin itu ya, sebelumnya beberapa waktu sebelum itu yang dilakukan yaitu hanya membersihkan jalur solar, jalur bahan bakar. Kenapa? Ya itu karena yang paling ringan gitu. Sebelumnya sih memang sudah tanya beberapa bengkel, tiba-tiba langsung ada vonis ABC gitu ya. Bahkan ada yang menyatakan bos pumpnya harus dikalibrasi gitu ya. Kemudian saya ya karena pemula langsung minta saran ke kawan-kawan yang lain. Nah, saya disarankan untuk membersihkan jalur solarnya gitu ya. Jadi kemarin itu yang dilakukan hanya membersihkan membersihkan WS atau water separator pompa solar. Itu dibersihkan, di dalamnya itu ternyata banyak endapan dan kotoran-kotoran yang sudah menumpuk gitu kan. Mungkin dari pemakaian dari pemakai sebelumnya gitu kan, mungkin belum pernah dibersihkan atau udah lama gitu pembersihannya. Nah, setelah itu filter solar diganti. Sebelumnya pakai filter solar yang standar dari Panther itu yang agak kecil. Ini kemarin diganti dengan filter solar milik Isuzu Borneo. Jadi sudah PNP sama punyanya Panther gitu ya. Nah, setelah dibersihkan alhamdulillah mesin sudah sehat kembali gitu ya. Langsung lancar, greng nggak ada RPM drop lagi gitu. Tapi karena itu sudah cukup sih sebenarnya. Tapi kemarin karena saya menginginkan yang maksimal gitu ya, biar nggak cepet kotor WS sama filter solarnya. Kemarin sekalian itu saya bersihkan tangkinya gitu ya, tangki solar.
posisinya ada di bawah ini. Nah, jadi tangki solar ini kemarin diturunkan, kemudian dibersihkan secara total gitu ya, dicuci, kemudian dipasang kembali gitu ya. Nah, itu biar maksimal aja. Untuk penanganannya yang sementara sih kemarin hanya dibersihkan WS sama mengganti filter solar. Itu unit saya sudah sehat kembali. Jadi kalau teman-teman mengalami mesin ginjal-ginjal seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pagi-pagi itu mesin di starter, tapi setelah digas kemudian gasnya dilepas tiba-tiba turun. Nah, jangan panik dulu. Nah, coba lakukan yang ringan-ringan dulu dengan biaya yang budget yang murah gitu ya. Kalau itu sudah sembuh ya alhamdulillah gitu. Kalau itu belum sembuh ya coba selanjutnya itu bisa dilakukan setel nozzle. Mungkin nozzle-nya ada yang enggak penyemprotannya itu enggak sempurna gitu, atau bisa dikatakan ngencing gitu ya kalau bahasa umumnya. Nah, itu kalau memang masih ada kendala seperti itu, kendala mesin-mesin masih ginjal gitu, setelah dibersihkan WS sama filter solarnya udah dibersihkan tapi masih ginjal-ginjal, coba setel nozzle-nya terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Itu. Nah, kalau memang sudah nozzle sudah disetel, sudah dikalibrasi nozzle-nya, kalau masih memang terasa seperti itu, masih ginjal-ginjal mesinnya, nah itu baru kita masuk ke bagian bospom. Mungkin bagian dalam bospom itu ada yang sudah bermasalah. Nah, kita bisa berkonsultasi dengan bengkel nozzle bospom, karena bospom ini tidak sembarang bengkel bisa gitu ya. Kalau bisa harus ditangani oleh bengkel bospom yang spesialis gitu ya. Nah, itu bisa kita konsultasikan. Kalau memang perlu turun bospom ya sebaiknya dilakukan kalibrasi bospom gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kawan-kawan sesama pemula ya, jangan khawatir, kita berbagi ilmu dan pengalaman yang sudah kita alami untuk merawat Panther kita masing-masing ya. Oh ya, satu lagi poin yang mungkin teman-teman ada yang terlewatkan. Jadi ada juga di luar bagian mesin ini yang memang salah satunya juga sangat vital bagi kinerja mesin, yaitu one way valve. Ini posisinya ada di bawah sini. Nah, posisinya ada di sini, di atas roda belakang bagian kanan, atau di bagian lubang pengisian solar. Nah, ini kita coba nyalakan. Nah, ini namanya sering dikatakan itu one way valve, tapi ini sebenarnya dua arah ya. Bagian masuk itu ringan, bagian keluarnya yang berat. Jadi sebenarnya ini dua arah. Nah, ini kalau coba kita lepas, nah, ada di video sebelumnya. Ini coba kita lepas, kemudian kita tiup bagian dari sini. Nah, atau sini, nah, keduanya ini ditiup bergantian. Kalau bagiannya ini di sini ditiup itu berat, berarti normal. Kalau yang di sini juga kalau di sini itu ringan, berarti ada problem ya. Kalau di sini ditiup itu ringan, berarti normal gitu ya. Ya, intinya ini kalau di hisap itu ringan, kalau bagian sini meniup bagian sini itu berat, itu berarti normal. Karena ini salah satu fungsi dari one way valve ini membantu kinerja bospom. Jadi feed pump itu saat menghisap solar, nah itu ini bagian udara yang membantu gitu. Kalau ini mampet, kinerja feed pump itu sangat berat, bahkan bisa menyebabkan feed pumpnya itu
cepet rusak gitu ya. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau memang video ini bermanfaat ya bisa dibagikan ke kawan-kawan yang lainnya. Sekian dari saya, karena ini pengalaman yang pernah saya lakukan sendiri, pengalaman alami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.